Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsiran katsira. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Walhamdulillahil alamin. Alhamdulillahil alamin. Jemaah rahmat Allah sekalian yang sedang beriktikaf di Masjid Al-Amirah Hajjah Maryam Jerudong, Bandar Seri Begawan. Ini pertemuan pertama sesudah Hari Raya ya. Tidak terlambat dikatakan lagi selamat Hari Raya untuk jemaah sekalian. Mudah-mudahan taqabbalallahu minna minkum. Insyaallah tajuk sorotan tazkirah maghrib, petikan khutbah Jumat pertama sesudah Hari Raya 2 minggu yang lalu ya, tentang ayat dalam surah Fussilat. Ayat ini sangat penting sekali dalam kehidupan kita, karena dalam ayat ini diterangkan apa yang dikatakan husnul khatimah. Dalam ayat ini, ayat 30, 31, 32 surah Fussilat, diterangkan kaedah macam mana mendapat husnul khatimah, ataupun bahasa mudahnya saat mati terbaik, meninggal dalam ketaatan. Bahkan dijanjikan dalam ayat ini orang itu menjadi ahlul jannah. Ini yang disorot sekarang ya, dengan tajuk merancang saat kematian terbaik. Menghadapi kematian karena dirancang. Di Quran sudah disebut ya, apapun perbuatan kita, pekerjaan kita karena dirancang. Kalau menghadapi sesuatu tidak dirancang, selalunya orang itu akan kesusahan. Apa saja pekerjaan mesti dirancang. Nak bangun rumah karena dirancang, nak beli kereta karena dirancang, nak masuk jannah karena dirancang, nak mendapat husnul khatimah mesti dirancang. Inilah dia disebut dalam surah Fussilat. Untuk ambil berkat sama-sama kita baca ya. Kalau yang buka Quran boleh dilihat alamat 480. Dalam nota pun dia punya huruf cukup besar ya. Kalau nota tak cukup masih ada lagi di sini, boleh datang ke depan ini. Baik. Kita baca saja ayat surah Fussilat ni ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah wa lakum fiha ma tashtahi anfusukum wa lakum fiha ma tad'un nuzulan min ghafurir rahim. Allah maghfir lana warhamna, Allah maghfir lana warhamna, Allah maghfir lana warhamna. Baik, kita lihat di sini ayat kalamullah yang dibacakan tadi bermaksud bahwa si mukmin yang istiqamah. Ini dalam ayat ini ada istilah istiqamah ya. Istiqamah sudah diguna dalam bahasa Melayu. Istiqamah sudah diguna dalam bahasa Melayu ya. Mukmin yang istiqamah yang tetap berbuat taat. Dalam bulan Ramadan kita berbuat taat, di luar Ramadan kita berbuat taat. Itu istiqamah namanya. Saat akan meninggal, mereka didatangi para malaikat. Ini dia.
Ini pertolongan Allah kepada orang yang akan meninggal yang istiqamah. Waktu nak meninggal datang malaikat. Untuk apa malaikat datang? Kedatangan mereka untuk memberi semangat dan motivasi kepada si hamba yang akan bertarung dengan maut. Orang yang akan meninggal akan dicabut rohnya, datang malaikat sebelum rohnya dicabut memberi semangat. Mulianya orang beriman ya. Jadi orang itu bukan sendiri. Allah mengurusnya, Allah membantunya melalui malaikat. Orang itu nampak malaikat. Subhanallah. Nampak malaikat. Ini dalam sejarah orang saleh banyak sudah disebut. Malaikat datang untuk memberi semangat. Kata-kata semangatnya ada nanti di bawah ya. Dengan demikian si mukmin yakin akan meraih surga Allah. Malaikat di samping bersemangat meyakinkan bahwa orang itu termasuk ahlul jannah. Begitulah urusan Allah ya. Allah mengurus hambanya. Alangkah mulia dan indahnya kepergian kekasih Allah, mukmin yang istiqamah. Merancang kematian dengan baik, hidup matinya dijaga Allah. Ini dia, merancang kematian dengan memenuhi apa yang disebut dalam ayat ini. Syaratnya dua saja. Ada dua saja. Kita lihat dulu dia punya terjemahan, nanti kita nampak ya. Terjemahan ringkas, mukmin yang meyakini Allah sebagai Rabb, Allah sebagai Rabb, Allahu Rabbi, Allahumma anta Rabbi la ilaha illa anta khalaqtani. Tadi pun imam baca ya, Sayyidul Istighfar, Allahumma anta Rabbi. Rabbi itu apa maknanya? Nanti ada keterangannya di sebelah. Orang itu kalau yakin Allah itu sebagai Rabb, Allahu Rabbi, lalu istiqamah dalam keyakinannya, saat akan meninggal mereka akan didatangi oleh para malaikat. Ini maksud ayat itu ya. Malaikat tugasnya apa? Memberi motivasi. Apa katanya? Inilah yang dicetak bold itu ya, yang dicetak tebal. Anda tak usah takut, jangan risau. Kalau dalam ayat tadi la takhafu wa la tahzanu. Malaikat mengatakan, Tuhan tak usah takut, Puan tak usah takut. Subhanallah. Mulianya orang beriman dijumpai oleh malaikat. Jangan takut, jangan risau, malah bergembiralah dengan meraih surga yang telah dijanjikan selama ini. Katanya tak usah takut, patutnya saat ini saat gembira, karena jelas Anda akan dibawa ke jannah. Anda termasuk ahlul jannah. Kemudian dalam ayat seterusnya malaikat itu menerangkan siapa mereka ini. Kami ini adalah penolong dan pembantu Anda sejak di dunia hingga ke akhirat. Malaikat yang datang itu malaikat yang bersama kita nih waktu hidup. Suruhnya ke masjid, suruhnya sholat berjamaah, disuruhnya berzikir, disuruhnya baca Quran, disuruhnya belajar. Itulah kerja malaikat. Malaikat merangsang orang untuk berbuat taat, untuk mengimbangi kekuatan syaitan. Kata syaitan, jangan ke masjid, jangan ke masjid, jangan ke masjid, tidurlah, tidurlah, tidurlah. Itu kerja iblis. Untuk mengimbangi kekuatan iblis, Allah menugaskan malaikat membantu orang beriman. Katanya kami ini penolong dan pembantu Anda sejak di dunia hingga ke akhirat. Kalau kita lihat kepada tafsirnya, nak mati datang malaikat, dalam kubur datang malaikat, bukan mungkar nakir ya. Yang datang masa nak mati bukan Israel, malaikat petugas khas yang menghibur orang tuh, yang meyakinkan orang tuh. Di padang mahsyar diurusnya sampai diantaranya ke jannah. Demikian dalam tafsir disebut, dalam tafsir Imam Qurtubi contohnya. Jadi kita kena faham benda ini. Kita kena faham. Orang beriman bukan sendiri. Kenapa dia ke masjid? Sendiri? Bukan. Malaikat membisikkannya, pergilah ke masjid katanya. Siapa yang menyuruh malaikat? Allah.
Siapa yang menyuruh malaikat mendatangi orang yang meninggal? Allah. Begitulah yang dimaksud dengan dalam ayat ini. Seterusnya, dalam surga kamu akan mendapati apa keinginan kamu, malah apa yang kamu dambakan. Di jannah nanti apa yang kita ingin ada di sana. Hal ini semuanya adalah sebagai anugerah Allah yang Maha Ghafur dan yang Maha Rahim. Itulah dia. Jadi kalau merujuk sejarah ulama terdahulu seperti Imam Hasan Basri yang lahir tahun 21 Hijrah, meninggal tahun 110 Hijrah. Imam Hasan Basri ulama besar, bila membaca ayat ini beliau akan berdoa supaya yang dinyanyikan dalam ayat ini dapat sama dia. Jadi boleh kita ikuti ya. Contohnya bila Hasan Basri membaca ayat ini, innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu. Orang-orang yang beriman yang meyakini Allah sebagai Rabb lalu mereka istiqamah. Apa doa Imam Hasan Basri? Allahumma anta rabbuna farzuqnal istiqamah. Dia syarat nak mendapatkan kemudahan yang dinyatakan dalam ayat ini ada dua saja. Pertama, iman kepada Allah sebagai Rabb. Yang kedua, istiqamah. Lalu diminta oleh Imam Hasan Basri, Allahumma anta rabbuna farzuqnal istiqamah. Allahumma anta rabbuna farzuqnal istiqamah. Ini salah satu tujuannya ya. Maka kita ambil petikan khutbah Jumat, kita baca tafsir, kita lihat di sana ternyata hebat sekali respon ulama terdahulu terhadap ayat ini. Ayo kita coba baca dan kita doa ya. Ayo kita baca. Boleh tengok yang di bawah tuh yang ada tabelnya tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu. Allahumma anta rabbuna farzuqnal istiqamah. Allahumma anta rabbuna farzuqnal istiqamah. Allahumma anta rabbuna farzuqnal istiqamah. Ini tugasan yang dikasih oleh Imam Hasan Basri untuk kita ini. Bila kita baca ayat tuh support dengan doa. Nabi Muhammad pun ada kalanya bila baca Quran berdoa. Sahabat-sahabat bila baca Quran berdoa. Macam tadi Imam baca surah Al-Ma'un. Surah Al-Ma'un itu cerita orang munafik dengan cerita orang kafir. Cerita yang menakutkan. Patutnya kita berdoa. Bila sudah sampai penghujung ayat wa yamnaunal maun, kita boleh baca Allahumma inna nas'alukal afwa wal afiyah. Allahumma afina wa'fu anna. Ataupun paling kurang amanna bik, kami beriman kepadamu ya Allah. Bila baca tadi rakaat kedua Imam baca surah Al-Kautsar, inna a'tainakal kautsar fashalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Boleh kita doa amanna bik fazidna imanan ba'da iman. Kami beriman, kami percaya kepadamu ya Allah, tambahkanlah iman kami ini. Tapi kita kena faham ayat tu, kena faham isi surah. Ini pun kita kena faham innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu. Orang yang meyakini Allah sebagai Rabb kemudian mereka istiqamah, itulah yang akan didatangi oleh malaikat waktu nak meninggal. Maka di belakang kita perlu menerangkan apa itu Rabb. Nah, di belakangnya ada di belakang menyingkap makna Arab. Di sini ada tercatat sebanyak 12. Diambil pada sumbernya banyak ini. Kadang-kadang kalau kita lihat Quran yang ada terjemahan, di terjemahan Arab itu sebagai Tuhan saja. Tidak cukup ya. Nah, kita kena faham maksud ayat ini. Arab maknanya pertama al-ilah, Tuhan. Yang kedua maknanya al-malik, pemilik, yang punya alam ini, yang menjadikan alam ini. Yang ketiga sayyid, ketua penghulu yang mengaturkan alam. Yang keempat murabbi, pentarbiyah. Ini karena belajar lagi ya. Yang kelima mudabbir, yang mentadbir alam, mentadbir siang dan malam, petang dan pagi, hujan dan panas, sakit dan sehat, memberi kesehatan, memberi penjagaan, mendatangkan COVID. Semuanya kerja mudabbir. Muslih, pencipta kemaslahatan. Al-mutasarrif,
yang mengatur segala kejadian. Al-Jabir, yang menutupi kekurangan. Al-Ma'bud, Tuhan yang disembah. Al-Mutammim, penyempurna segala urusan makhluk. Al-Mun'im, pemberi nikmat. Al-Qayyim, penjaga, pengurus. Sama dengan Al-Qayyum, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Inilah makna Rabbi ataupun Rabbu ataupun Rabbuna ataupun Rabbana yang ditulis oleh ulama. Jadi bila kita baca ayat ini, innal ladzina qalu rabbuna Allah, mukmin yang meyakini Allah sebagai Rabb, kita kena faham apa itu Rabb. Jangan baca tanpa difahami. Terjemahan-terjemahannya ada kadang-kadang tidak diterangkan benda ini, tidak diterangkan secara terperinci. Maka kita perlu buat ya, perlu berusaha menerjemahkannya ikut apa yang dikatakan oleh ulama tafsir dan ulama bahasa. Baik. Kemudian bila kita sampai ke penghujung ayat, nuzulam min ghafurir rahim, yang terjemahnya sebagai anugerah Allah yang Maha Ghafur dan Maha Rahim. Kita sebaiknya berdoa, Allah maghfir lana warhamna, Allah maghfir lana warhamna, Allah maghfir lana warhamna. Coba kita baca ayat semuanya dari awal sampai penghujungnya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu. Di situ kita berdoa, Allahumma anta rabbuna farzuqnal istiqamah. Allahumma anta rabbuna farzuqnal istiqamah. Tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Boleh juga doa yang sama, Allahumma anta rabbuna farzuqnal istiqamah. Boleh juga Allahumma ja'alna minhum. Kemudian ayat berikutnya, nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah wa lakum fiha ma tashtahi anfusukum wa lakum fiha ma tad'un. Allahumma anta rabbuna farzuqnal istiqamah. Allahumma anta rabbuna farzuqnal istiqamah. Nuzulan min ghafurir rahim. Allahumma ighfir lana warhamna. Allahumma ighfir lana warhamna. Allahumma ighfir lana warhamna. Nuzulan min ghafurir rahim, sebagai limpah kurnia Allah yang Maha Ghafur. Ghafur, Maha Pengampun, memberi maghfirah. Lalu kita minta, Allah maghfir lana, ampunilah ya Allah. Rahim, yang Maha Rahim, yang luas rahmatnya. Lalu kita minta, rahmatilah ya Allah. Menjawab dengan doa sesuai dengan message ayat. Itulah yang diajar oleh Rasulullah SAW kepada umat dan sahabat. Baik, kita lihat pengajaran yang tersirat di balik ayat tadi. Di sini ada 25 ya. Mudah-mudahan kalau tak sempat sekali pertemuan, mungkin 2 kali atau begitulah. Pertama, penting menyingkap pengertian Rabb. Penting menyingkap pengertian Rabb. Kadang-kadang kalau belajar dulu, mula-mula belajar, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, segala puji bagi Allah Tuhan, katanya. Tuhan. Bukan. Tuhan itu satu. Maknanya ada lebih 10. Jadi susah mau terjemah word by word. Tidak boleh. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah Rabbul Alamin. Apa itu Rabb? Kena belajarlah. Kalau kita cakap terjemahnya Tuhan, berarti terjemahnya perlu disempurnakan lagi, belum lengkap. Nah, baik, penting menyingkap pengertian Rabb. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabb, Tuhan. Bukan. Itu satu baru. Nah, maknanya pemilik, penghulu, pentarbiyah, pentadbir. Nah, itulah yang 12 tadi. Subhanallah, subhanallah ya. Menghayati perkataan Rabb semasa salat dan dalam doa harian. Dalam salat ya, setiap kita nak salat, kita membaca doa iftitah, Allahu Akbar kabira. Dalam doa iftitah itu ada disebut, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Dah sebut Rabb di situ. Dalam Fatihah disebut Rabb, sudah 2 ya. Semasa rukuk, subhana rabbiyal azimi, rabbiya. Sebut Rabbi.
Masa sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamd, Rabbana. Masa sujud, Rabbi, Tuhanku, Rabb. Masa i'tidal, Rabbana, Rabbana. Masa sujud, Subhana rabbiyal a'la, Rabbi. Masa duduk antara dua sujud, Rabbi ufirli, Rabbi. Satu rakaat pertama saja 6 kali disebut. Patutlah faham. Kalau tak faham, macam mana solat? Orang tu tak faham apa yang dia baca. Macam orang bercakap dengan dua bahasa lah, saling tidak faham. Seorang cakap contohnya bahasa apa? Bahasa Jepun. Seorang lagi Melayu, saling tak faham. Begitulah orang komunikasi kalau dia tak faham apa yang dia sebut. Perlu menghayati perkataan Rabb dalam salat dan dalam doa harian. Dalam doa harian, Rabbana atina fid dunya hasanah, Rabbana. Rabbana zalamna anfusana, Rabbana. Rabbana la tuzigh qulubana, Rabbana juga. Rabbana hab lana min azwajina, Rabbana. Dalam doa-doa, terutama doa dalam Al-Quran, pada umumnya dimulai dengan Rabbana ataupun Rabbi. Itu kekuatan ayat tadi, kita karena faham makna Rabb. Yang ketiga, kaidah terbaik meraih husnul khatimah. Allah berjanji di sini orang itu akan dikasih husnul khatimah, artinya meninggal dalam ketaatan dan meninggal dalam penjagaan Allah, meninggal dalam penjagaan malaikat. Dalam ayat lain banyak cerita orang yang meninggal gagal, ada. Dalam ayat lain banyak yang orang gagal masa meninggal. Itu yang disebut nanti dalam poin 22. Dalam poin 22 di bawah, terselamat dari su'ul khatimah. Su'ul khatimah dibicarakan dalam surah Al-Mu'minun ayat 99 dan 100. Orang yang tak salat, orang yang jauh dari masjid, orang yang tidak ada memikirkan Al-Quran waktu hidup, tidak ada difikirkannya, nanti nak mati susah. Artinya orang lengah dan lalai, orang yang cuai. Orang yang cuai bila nak meninggal, tidak diurus Allah, tidak diurus malaikat, dibiarkan. Malah ada sumber mengatakan dia dikacaukan oleh syaitan, dikacaukan oleh iblis masa nak meninggal. Subhanallah. Diingatkannya dengan harta bendanya, diingatkannya dengan kepentingannya. Tadi dalam ayat ini orang yang istiqamah kalau meninggal, datang malaikat menyatakan tak usah risau haji ya, tak usah takut, jelas surga sudah jadi milik haji. Ini katakan kaidah terbaik meraih husnul khatimah. Syaratnya apa tadi? Kita meyakini Allah sebagai Rabb, kemudian istiqamah, dua saja. Dua syarat saja langkah untuk mencapai saat kematian terbaik. Perancangannya dua saja, terpenuhi yang dua itu insya Allah dapat. Tengok poin nomor 4, meraih bisyarah. Apa itu bisyarah? Suntikan motivasi saat roh akan dicabut. Itulah kerja malaikat. Subhanallah. Tak pernah melihat malaikat, waktu nak meninggal nampak malaikat. Kalau kita lihat sejarah Nabi ya, sejarah Rasulullah SAW bersama sahabat, sering malaikat dilihat oleh sahabat. Malaikat selalu melihat, tapi waktu malaikat itu datang, Nabi Muhammad tak cakap itu malaikat. Dah pergi baru dikasih tahu. Pernah Rasulullah duduk dengan sahabat, ramai sahabat, tiba-tiba datang Jibril jumpa. Duduk di hadapan Nabi, berselimpuh, lututnya ditautkan dengan lutut Nabi, tuhutnya ditautkan, tangannya diletakkan di atas paha Nabi, macam orang yang akrab sangat. Lalu bercakap, soal jawab. Dah selesai, Jibril pun pergi. Kata Rasulullah kepada sahabat, kamu tahu siapa yang datang tadi? Kami tidak tahu ya Rasulullah. Orangnya handsome, pakaiannya kemas, putih bersih, rambutnya hitam, orangnya sangat tampan sekali. Terkenal seperti wajah orang yang terhandsome pada waktu itu. Ada orang yang terkenal cantik zaman dulu, wajahnya mirip sama wajah orang itu.
Tahu kamu siapa yang datang tadi? Kata Rasulullah. Kami tidak tahu ya Rasulullah. Nampaknya mesra sangat. Itulah Jibril. Tapi setelah Jibril pergi ya, itulah Jibril tadi. Memang Allah bagi peluang sahabat Nabi melihat Jibril. Kita sebenarnya kalau kita betul-betul serius, kita kena nampak malaikat tuh walaupun bukan dengan mata kepala. Kita kena nampak malaikat 24 jam tapi bukan dengan mata kepala. Dengan mata kepala nanti waktu nak meninggal. Ini ayatnya, ini janjinya. Macam mana nak melihat malaikat? Saat kita mau pegang Quran, mau baca, mau mengaji, itu malaikat bersama orang tuh. Malaikat menyokong, mensupport orang yang berbuat taat. Itu kerja malaikat. Itu dalam ayat tadi, nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya, kami penolong dan pembantu Anda sejak di dunia hingga ke akhirat. Di dunia suruhnya orang tuh tidur awal. Tidurlah katanya. Tidur orang sebelum jam 10. Bangun pukul 3, 3:30, pukul 4. Itu kerja malaikat. Jam 4, 3:30, jam 4 datang malaikat membangunkan. Itu kerja Allah, mengutus malaikat mendampingi orang beriman. Kalau mau berbuat demikian, berarti malaikat bersama orang itu. Tidur dia malam, berniat besok nak pergi sembahyang subuh ke masjid, malaikat bersamanya. Tidur dia malam, berniat nak solat tahajud, malaikat bersamanya. Malaikat ikut mentadbir masa, mentadbir waktu orang tu, sehingga semua waktunya diarahkan untuk berbuat taat. Saat orang itu terlanjur berbuat dosa, malaikat ingatkan, istighfarlah katanya, kamu sudah buat dosa tadi. Istighfarlah cepat-cepat, taubatlah cepat-cepat. Itu kerja malaikat. Kalau kerja setan memang ada sebut dalam hadis, kerjanya di malam hari, suruhnya orang itu tidur akhir. Tidak dipikirkan jam berapa bangun. Tidak dipikirkan untuk tahajud. Tidak ada agenda untuk solat subuh di masjid. Tidak ada. Malah dalam hadis dikatakan, datang malaikat membawa tali, diikatnya orang tu. Datang membawa penjemur mata, mata disemburnya supaya tidak terbuka. Bahkan yang paling keji lagi dalam hadis, orang malaikat tu setan tu terkencing di telinga orang tu. Subhanallah, subhanallah. Iblis ya, iblis, setan iblis mengkencingi telinga orang yang lalai, tak dengar azan. Walaupun dengar macam tak dengar. Kalau orang beriman walaupun dia tidak dengar, dia jauh, dia tahu ini sudah time azan nih. Begitulah ya. Baik. Bisyarah itu berita gembira yang diberi oleh malaikat waktu ruh akan dicabut. Kemudian jaminan untuk mendapat surga dengan rahmat Allah. Sebelum meninggal dikasih tahu bahwa orang itu habuannya jannah. Jangan takut dia, bergembiralah. Sekarang jannah sudah jadi milik Aji katanya. Subhanallah. Nomor 6, penjagaan Allah al-Maula di dunia dan akhirat. Orang itu dijaga Allah. Bila orang itu dijaga malaikat, Allah bersamanya. Allah bersamanya. Allah bersamanya. Yang ketujuh, ketenteraman hati saat ruhnya dicabut. Ada lagi ayat dalam suratul Fajar. Dalam surah Fajar mengatakan, mungkin ayat itu rata-rata kita hafal ya. Ayatnya, ayat berapa tadi? Ayat 27, 28 sampai 30. Ya ayatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Sahabat pernah menanya Rasulullah SAW, apa maksud ayat ini? Kata Rasulullah, ayat ini akan dibacakan kepada anda waktu roh dicabut. Sama dengan ayat Fussilat tadi. Wahai mukmin yang berjiwa tenang dan tentram. Ya ayatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbik, kembalilah ke hadirat Allah.
radiyatan, engkau senang, engkau suka, mardiyah, dan engkau disukai. Masuk dalam golongan hambaku, masuklah ke dalam jannah. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Sana jannah, di sini juga jannah. Bahwa orang yang meninggal itu tenang dia. Jadi tidak risau. Nomor 8, orang itu didampingi oleh rombongan malaikat petugas khas. Yang datang itu ramai. Kalau ikut ayat tadi, rombongan ramai yang datang. Seterusnya penjagaan malaikat sepanjang masa dunia akhirat. Orang yang akan didatangi malaikat waktu nak meninggal, orang yang dijaga kehidupannya. Orang yang dijaga kehidupannya itu akan didatangi oleh malaikat. Tidurnya dijaga malaikat. Jam berapa nak tidur, jam berapa nak bangun, lepas bangun tidur untuk apa? Lepas itu apa lagi? Unik-unik kehidupan itu dijaga oleh malaikat. Itulah orang akan diselia, didampingi oleh malaikat waktu nak meninggal. Subhanallah. Kemudian mendapatkan apa yang diinginnya. Nanti di sana, apa yang dia mau di sana akan dilayan. Boleh rujuk surah Yunus ayat 10 ya. Mereka meraih maghfirah dan rahmah. Kata Rasulullah SAW pernah bercakap dengan sahabat, kamu bukan masuk surga dengan amalan kamu, masuk surga dengan rahmat Allah. Solat kita tuh tidak layak untuk kita tuh dimasukkan ke dalam jannah. Kata Rasulullah, kamu bukan karena masuk jannah dengan amalan kamu. Sahabat bertanya, wala anta ya Rasulullah, engkau juga tidak? Kata Rasulullah, saya juga tidak. Tapi dengan keampunan Allah dan dengan rahmat Allah. Itu maka dikatakan dalam penghujung ayat, nuzulam min ghafurir rahim. Masuk jannah bukan karena amalan, bukan karena ilmu, bukan karena ketaatan, kesalehan. Masuk jannah karena rahmat Allah. Masuk neraka karena keadilan Allah. Mahkamah menetapkan dengan cukup adil, orang ini tidak layak masuk jannah, diantar ke neraka dulu. Orang ini layak masuk jannah, kenapa? Karena amalnya? Bukan, karena limpah kurnia Allah. Itu maka dikatakan dalam penghujung ayat tadi, nuzulam min ghafurir rahim. Terselamat dari gangguan setan iblis. Selamat. Jadi ingin selamat dari gangguan setan iblis, inilah pendekatannya dengan apa? Dengan memahami ayat tadi, anta rabbi, engkaulah rabbi ya Allah, yang kita baca dalam doa Sayyidul Istighfar, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani anta rabbi, engkau rabbi. Rabbi itu karena belajar ya. Kalau dia tak tahu rabbi itu apa, dibaca-baca saja Sayyidul Istighfar dibacanya, mana bernilai bacaannya kalau bacaan tak faham. Subhanallah. Jadi orang itu akan selamat daripada gangguan setan iblis. Orang itu hidupnya gemilang, matinya terbilang. Meraih taman jannah dalam kubur. Dalam kubur malaikat akan bersamanya, kuburnya menjadi taman surga. Kematiannya dihibur malaikat, kuburnya jadi taman surga. Di padang mahsyar nanti tidak susah dia. Banyak ayat lain mengatakan orang yang dijaga Allah keluar kubur nanti akan dicari malaikat, dikumpulkan, diselamatkan, dan dalam tempo yang singkat dibawa terus ke jannah. Orang yang taat, yang istiqamah, disebut dalam hadis, di hari kiamat itu tempoh yang dia lalui, katanya dalam hadis, selama 1 kali sholat fardu di dunia saja. Tadi kita sholat maghrib, ada berapa lama? Paling-paling 5 menit. Nanti sebentar lagi kita sholat isya. Kata Rasulullah, bagi orang yang beriman, yang taat, proses dari kiamat seperti 1 kali sholat fardu di dunia. Jadi pembicaraan kita masih terbengkalai lagi ya. Kita akan sambung nanti insyaallah poin 15. Masih terhenti dalam poin 14. Mudah-mudahan Allah merahmati kita. Penutup kita baca lagi tadi kalau kita berdoa ya. Allah, kita baca Allahumma anta rabbuna farzuqnal istiqamah.
إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم اللهم أنت ربنا فارزقنا الاستقامة اللهم أنت ربنا فارزقنا الاستقامة اللهم أنت ربنا فارزقنا الاستقامة اللهم اغفر لنا وارحمنا اللهم اغفر لنا وارحمنا اللهم اغfir lana warhamna wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Allahumma hfaz sultanana wa iyyana wal muslimin. Allahumma hfaz sultanana wa iyyana wal muslimin. Allahumma hfaz sultanana wa iyyana wal muslimin wan nas ajma'in. Allahumma hfazna min kulli su'. Allahumma hfazna min kulli makruh. Fallahu khairun hafiza wa huwa arhamur rahimin. فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين اللهم احفظنا في الحال والمآل جسما وروحا فالله خير حافظا فالله خير حافظا فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين اللهم اكتب لنا كل الخير بيدك الخير إنك على كل شيء قدير إنك نعم المولى ونعم النصير وبالإجابة جدير غفرانك ربنا وإليك المصير اللهم أنت ربنا فارزقنا الاستقامة اللهم أنت ربنا فارزقنا الاستقامة اللهم أنت ربنا فارزقنا الاستقامة وأدخلنا الفردوس الأعلى مع الأبرار اللهم أدخلنا الفردوس الأعلى مع الأبرار اللهم أدخلنا الفردوس الأعلى مع الأبرار مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا يا مجيب السائلين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين جزاكم الله خيرا بارك الله فيكم إن أحبكم في الله wa astaudiukumullah wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.